Menurut saya ini adalah hal yang sangat besar ya buat kita bongkar, dan forumnya yang paling tepat adalah Pansus. Yang dihadiri juga ada satu kesempatan di mana semua pihak hadir, ada Pak Mahfud, ada Kepala PPATK, ada Ibu Sri Mulyani, sehingga semua kita bisa adu data ya, lihat cek kebenaran, termasuk juga yang paling penting buat saya yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan tindak lanjut untuk perbaikan ke depan. Baik, tadi Bang Tobas ya sudah memberikan input untuk Pansus. Pansus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk bahas masalah yang dianggap atau kondisinya darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Bagi Ibu Anies, sepakat nggak akan digelar Pansus untuk memberikan solusi dari transaksi janggal ini? Jadi sebelum kita bicara Pansus, kita melihat dulu ya persoalan intinya itu di mana. Jadi kalau saya pikir ini kan satu momen yang sangat baik untuk internal Kemenkeu melakukan bersih-bersih gitu. Ya. Jadi dia sudah melakukan renumerasi termasuk reformasi birokrasi kan dari tahun 2006. Yang sudah berjalan baik, teruskan. Tapi yang seperti ini ya, kasus-kasus dibongkar, ini kan momentum baik untuk dia melakukan pembersihan gitu. Baik SDM maupun birokrasinya. Jadi sistem pengawasan internal dia, kan Kemenkeu itu punya 3 lini untuk pengawasan internal. Lini pertama itu atasan langsung, lini kedua, kemudian lini ketiga. Nah ini betul-betul harus diefektifkan lagi gitu. Dan jangan segan-segan untuk melakukan secara radikal. Kalau memang lini pertama nggak bisa, karena yang paling tahu kan memang lini pertama, atasan langsung. Atasan langsung yang tidak mengetahui proses knowing the employee, ini kan memang harus dibenahi. Jadi saya pikir Kemenkeu harus introspeksi dan harus melakukan momen ini dijadikan sebagai pembersihan, kemudian dijadikan sebagai momentum untuk perbaikan birokrasinya. Kemudian yang kedua, saya rasa Presiden sebagai pemimpin dari semuanya, karena ini kan menyangkut pembantu-pembantunya, yang dia juga harus turun melihat kegaduhan ini, nggak boleh dong diem gitu. Jadi harus ada penjelasan resmi dari pemerintah untuk menjelaskan ini kasusnya begini. Jangan biarkan rakyat itu nonton berjam-jam tapi nggak jelas apa konklusinya apa. Itu yang kedua. Kemudian juga penegakan hukum itu penting. Dan yang terakhir memang kalau memang proses tadi belum bisa mengangkat solusinya, Pansus mungkin bisa menjadi salah satu pilihan karena kan DPR tuh ada panja, ada pansus. Panja itu kalau hanya satu komisi itu bisa. Tapi kalau itu melibatkan lebih dari satu komisi, misalnya ada keterlibatan komisi 11, karena ada Kemenkeu di situ yang menjadi mitra komisi 11. Kemudian ada Menpolkam, itu mitranya komisi 3. Lintas komisi itu memang bentuknya harus pansus. Membentuk pansus itu sudah beberapa kali DPR dan kita memang berharap bagaimanapun DPR masih bisa diharapkan ya, bukan karena seorang DPR, tapi bahwa kalau rakyat nggak punya DPR itu malah lebih susah lagi gitu loh. Ya, bukan masalah pembelaan gitu. Kalau nggak ada DPR itu lebih sulit lagi gitu, karena ini lembaga yang memang diberikan wewenang untuk melakukan fungsi tadi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, legislasi. Jadi ketika Pansus disetujui, misalnya Pansus disetujui, maka ini akan bisa dibongkar. Pansus bisa memanggil misalnya BPK. Memanggil BPK untuk melakukan audit investigatif supaya jelas begitu loh. Pansus punya wewenang itu gitu, sehingga meminta melakukan audit investigatif sehingga jelas terang benderang apa yang, dan itu jadi akurat gitu. Jadi enggak mainan data dipaparkan di publik kemudian masalah jadi bingung. Dia juga bisa duduk bareng, bisa mendudukkan bareng antara Menteri Keuangan dan itu. Jadi gitu. Kalau Bu Anies sepakatnya Pansus itu solusi terakhir. Jadi pertama layer pertama dulu, terus Pak Presiden kalau mau bersuara baru ke Pansus. Iya, ini internal pemerintah kan, antara dua kementerian ini kan, yang saling memberikan data. Jangan ada dua versi lah gitu. Jadi perlu penjelasan resmi dari pemerintah. Kalau itu semua tidak ada, baru Pansus. Kemudian kalau memang sudah ketemu penjelasan dari pemerintah kan sudah jelas. Pemerintah memberikan ini loh, masyarakatku ini ya data yang benar. Penegakan hukum. Kenapa itu dulu gitu. Meletakkan Pansus di terakhir dan berharap pemerintah buka suara soal ini, khususnya karena Pak Presiden? Ini masalahnya di dua kementerian, yang dua-duanya itu eksekutif, dua-duanya kan di bawah Presiden, dua-duanya gitu loh. Silakan Prof Wiwi, ini sepakatnya Pansus setelah pemerintahan dulu membereskan itu. Ini kan
anggota Dewan yang terhormat. Oke. Iya, tentu kita sangat menghormati Mbak Dewan Perwakilan Rakyat kan ya, DPR ya. Iya, masih perwakilan rakyat dong, Prof. Oke. Karena Dewan Perwakilan Rakyat, saya kembali tugas utama ya, antara lain adalah pengawasan. Pengawasan kalau kita tarik korelasinya dengan katakan konteksnya dengan pengawasan yang konstruktif. Ya. Adakah pengawasan konstruktif yang efektif, produktif, yang berdampak positif terhadap gitu ya. Nantinya pemerintahan presidensial kita itu yang betul-betul governability kan gitu ya. Artinya efektif gitu. Mampu mengeksekusi program. Mampu nantinya ujung-ujungnya dengan sistem presidensial ini bisa menghasilkan pemerintahan yang tata kelola pemerintahnya baik kan gitu, good governance gitu. Lah pengawasan seperti apa kualitasnya? Lah pansus, panja gitu ya, hak inisiatif DPR tadi itu yang akan digunakan itu harus dampaknya itu positif. Kalau hanya untuk panggung gitu ya, panggung politiknya para calon-calon nantinya gitu kalau ada pemilu legislatif. Nah ini karena tahun ini tahun politik kan gitu ya. Wah itu sengsara masyarakat menyaksikan itu. Dan kita sudah pernah disuguhi waktu itu adalah kasus senturi gitu ya. Dan itu bukan untuk pemilu waktu itu belum tahun politik. Nah sekarang tahun politik. Maka kita berpikir apakah ini akan efektif gitu ya. Apakah ini akan efektif? Iya dengan pansus atau panja, pansus ya pastinya karena ada lintas komisi ya. Masalahnya apakah ini akan efektif? Karena apa? Ini kasus hukum gitu ya. Tentu saya bukan pakar hukum. Tapi kalau diselesaikan di ranah politik, lembaga politik hanya jadi hingar-bingar aja kan gitu. Kita sudah menyaksikan jadi kemarin. Tidak akan fokus. Iya, lebih curhat dirinya gitu kan. Lebih apa gitu. Personal tapi ya. langsung substansi saja. Tolong ini enak gitu. Jadi kita menyaksikan TikTok antara pemerintah yang arus dua arah gitu ya. Antara DPR gitu ya yang bertanya kepada eksekutif ya. Bagaimanapun juga Pak Mahfud ini mewakili pemerintah pusat, pemerintah eksekutif gitu ya. Mewakili Pak Presiden gitu. Tentu pertanyaan-pertanyaan itu harus yang substantif gitu. Jadi tidak ontrang-antring 8 jam ya. Oke, perlukah Pak, tadi perlukah karena ini ada 2 pembantu presiden di eksekutif, perlukah Pak Presiden mengeluarkan suaranya? Menurut saya ini mungkin ini ya, karena pembantu presiden dulu. Saya setuju tadi Ibu Anies? yang terhormat Mbak Anies tadi itu mengatakan bahwa memang harus clear dulu antara Pak Mahfud dengan Bu Sri Mulyani karena memang data itu jangan sampai menimbulkan gampang digoreng kan. Karena gitu sudah keterangan pers berdua kan waktu itu. Iya. Cuman kan tidak cukup. Tetap saja DPR bertanya terus-terusan. Nah tadi DPR bertanya tentang itu kan yang sebelah saya ini. Jadi menurut saya itu yang diinikan. Karena kita jangan menguras energi hanya untuk itu. Belum lagi nanti muncul lagi tunda pemilu gitu ya. Ini masih senyap tunda pemilunya. Masih senyap tapi sudah terasa gitu. Oke baik Prof Wiwi kita tahan dulu sebentar. Saya mau tanya tentu nanti setelah jeda bagaimana Ibu Lele dan juga ICW melihat kepentingan dan manfaat dari pansus dan apakah harus disuarakan juga oleh Panglima Pertama dari eksekutif yaitu Pak Presiden sesaat lagi di Perempuan Bicara.